Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Cherkutay mengatakan pada Osman bahwa dia belum bisa menemukan bukti atau tanda apapun mengenai pembunuhan kuda milik Osman, yaitu Karayel, dan itu membuat Osman merasa kesal. Episode ini dimulai dengan Koses yang saat itu tengah berada di dapur memasak makanan untuk adiknya, Lady Mary. Kemudian dia membawakan sesendok makanan yang sudah matang untuk dicicipi seraya berkata, "Kamu perlu mencicipi ini, di dalamnya memiliki kunyit." Mencicipi makanan tersebut, Mary berkata, "Wah, ini sangat lezat." Namun Koses mengatakan, "Tapi itu cukup untuk saat ini, karena aku ingin kamu menyimpan nafsu makanmu untuk daging. Seperti yang kamu tahu, tidak semua juru masak dapat mengambil daging dari tulangnya. Kamu harus memilih daging dari tulang dengan terampil, tapi jangan sampai hancur. Jika tidak, itu akan kehilangan rasanya." Sambil memperhatikan kakaknya, Mary dengan seketika menghampirinya dan meminta izin darinya. Kemudian secara langsung, Mary menampilkan keahliannya mengolah daging dengan menunjukkan pada kakaknya dan memberitahukan dia bahwa ada saraf yang tersisa di sana. Melihat ini, Koses kagum padanya dengan mengatakan, "Yah, inilah adikku. Dia melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Kamu seperti itu ketika kamu masih kecil, cerdas, dan berbahaya." Kemudian mereka pun tersenyum. Lalu Mary mengatakan, "Utusan Osman, pria Kai itu pasti curiga padamu, dan aku pikir rencanamu mengenai Rogatos tidak berjalan dengan baik, kakak." Dan Koses mengatakan, "Masak itu seperti permainan dengan aturan, Lady Mary. Jika kau tidak mengikuti aturan, maka makananmu tidak lezat. Baiklah, sekarang kita akan mengambil daging dari tulang." Kemudian Koses mengambil sebuah papan dan menggeprek daging itu yang membuat Mary kaget. Lalu Koses berkata, "Seperti yang aku katakan, memasak adalah masalah kesabaran. Kamu harus selalu mempercayai kakakmu dalam kondisi apapun." Mendengar ini, Mary mengatakan, "Kamu tahu, aku selalu percaya padamu." Lalu Koses berkata, "Kalau begitu, ayo kemari, bantu aku dan kita akan mulai memasak. Kita tidak ingin Nikola kelaparan saat dia datang malam ini, benar kan?" Dan Mary menjawab, "Ya, tentu." Kemudian mereka mulai memasak. Tidak lama Nestor datang seraya berkata, "Osman Bey, dia memotong jari-jari tentara kita." Mendengar ini Koses mengatakan, mengingat dia hanya memotong jari, kecurigaannya tentang Rogatos semakin besar, dan dia tidak akan menyalahkan kita untuk apa yang telah terjadi. Ketika kamu mengatakan itu penting, kupikir kamu menemukan pendeta Gregor. Dan Nestor menjawab, "Belum ada jejak tentang pendeta Gregor, Tuan." Mendengar ini membuat Koses kesal dengan mengatakan, "Tentu saja tidak, karena orang kikuk sepertimu tidak dapat mencapai apapun. Keluar kau." Sahabat, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Koses merasa kesal karena masih belum mendapatkan jejak mengenai keberadaan pendeta Gregor yang selama ini terus dia cari. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Osman yang tengah berada di atas bukit dan mengingat akan kenangan dia bersama Karayel. Dia berkata di dalam hatinya, "Karayelku, sahabatku, kau telah menemaniku selama bertahun-tahun. Kau telah membawaku seperti beban selama masa mudaku. Kau adalah sayapku. Kau datang ke pertempuran bersamaku bahkan sebelum kamu berkeringat. Aku berhutang hidupku padamu, Karayelku yang kuat. Kau menyaksikan kegembiraan, kemarahan, dan sumpahku." Tidak lama Osman melihat seekor kuda berlari kencang di hadapannya, dan itu adalah Karayel. Kemudian Osman berkata, "Aku bersumpah, demi Allah, orang yang memotong sayapku, Karayel, orang yang mengambilmu dariku, akan dihancurkan di bawah tapal kuda besi dari banyak kuda bangsawan sepertimu. Aku bersumpah bahwa aku akan membalaskan dendamu, dan jadilah saksiku. Sukuku yang mulia, jadilah saksiku, ya Allah." Sahabat, di sini kita bisa menyaksikan bahwa Osman benar-benar merasa sangat terpukul atas kematian Karayel. Beberapa saat kemudian, di Kastil Harmankaya, seseorang berjubah mendatangi Koses. Kemudian Koses berkata, "Temanku, sementara aku melengkapi prajuritku dengan perisai Rogatos dan mengirim mereka ke Osman,
dan kau melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kau tidak hanya membunuh kuda kesayangan Osman, tapi memenggal kepalanya. Kau benar-benar orang yang kejam. Kau tahu, kau adalah orang Turki sejati. Aku yakin Osman pasti kesal ketika dia menemukan apa yang terjadi. Bagaimana menurutmu? Kemudian pria itu mulai menunjukkan wajahnya dan mengatakan, "Aku baru saja memenuhi tugas yang kau berikan padaku, Tuan Koses." Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik yang ternyata pria itu adalah Bahadir, seorang Alpen terpercaya dari ayah Malhun, yaitu Umur Bey. Saat itu Bahadir mengatakan kepada Umur Bey, "Kami telah melakukan bagian kami, Beim." Dan Umur Bey mengatakan, "Kau melakukannya dengan baik, Bahadir." Lalu Bahadir mengatakan, "Seperti yang kau perintahkan, kami menambahkan pasukan Alpen di sekitar suku, Beim." Dan Umur Bey mengatakan, "Waspadalah, Bahadir." Lalu Bahadir berkata, "Jangan khawatir, Beim." Mengingat hal itu, Koses berkata kepada Bahadir, "Misi barumu jauh lebih penting. Aku pikir Osman memiliki pendeta Gregor. Apakah ada sesuatu di suku yang menarik perhatianmu?" Dan Bahadir menjawab, "Aku tidak yakin apakah itu pendeta Gregor atau bukan. Tapi aku tahu bahwa mereka menyembunyikan sesuatu di tenda. Mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke tenda itu, kecuali pasukan Alpen Osman yang setia. Dan tidak ada yang keluar dari tenda. Tidak diketahui siapa atau apa yang ada di dalamnya." Mendengar ini, Koses mengatakan, "Kamu akan menemukan siapa yang ada di tenda itu, Bahadir. Perasaanku tidak pernah menipuku. Dan aku merasa kita semakin dekat dengan Gregor selangkah demi selangkah. Dan kita sudah sangat dekat, Bahadir, sangat dekat." Sahabat, dalam hal ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwa yang telah membunuh Karayel ternyata adalah Bahadir, seorang kaki tangan Umur Bey yang telah bekerja sama dengan Koses. Bukan hanya itu, dia juga masih dalam misi untuk menyelidiki dan mencari tahu keberadaan Gregor. Beralih ke kamp pengembara, makan malam tengah disiapkan. Melihat Bala mengangkat dan membawa sebuah panci berisi makanan, Malhun langsung menunjukkan kepeduliannya pada Bala seraya berkata, "Bala Hatun, kamu harus berhati-hati. Kamu membawa kehidupan lain di dalam dirimu. Kamu harus duduk dan beristirahat." Di samping itu, Sechan Hatun terus memperhatikan sikap Gundus yang sedari tadi hanya merenung dan terdiam seperti memikirkan sesuatu. Selcan mencoba untuk memanggilnya, namun sedikit gagal karena Gundus sedang tidak pada pikirannya. Hingga akhirnya dia mendengar panggilan Selcan. Kemudian Selcan bertanya, "Di mana Osman? Apakah dia belum sampai?" Namun Gundus berbalik tanya dengan mengatakan, "Apa yang dapat dia lakukan, Bibi? Kami mengecewakan saudara kami. Lalu, apa yang dapat dia lakukan? Dia ingin tinggal sendiri." Tidak lama Osman datang dengan wajah kesal, dan saat mereka hendak memberi salam, Osman mengatakan pada mereka untuk tetap duduk saja. Kemudian Selcan bertanya padanya, "Osmanku, kamu baik-baik saja kan?" Namun Osman tidak menjawab. Dia langsung mengambil sepotong roti dan menyobeknya, lalu seperti biasa membagikan potongan roti itu kepada mereka secara bergantian. Makan malam pun berlangsung dengan penuh keputusasaan. Kemudian Osman bertanya pada Gundus, "Apakah kau menemukan jejak, kakak?" Dan Gundus menjawab, "Tidak, Osman Bey. Pasukan Alpen masih mencari, dan mereka yakin bahwa pembunuh itu pasti meninggalkan jejak. Kita akan menemukannya, insya Allah." Kemudian Malhun berkata, "Mereka tidak mungkin datang ke suku kita saat Alpen kita terjaga, Beim." Mendengar ini Selcan mengatakan, "Tapi tidak ada seorang pun dari suku yang melakukannya." Kemudian Aisyah bertanya, "Lalu bagaimana mereka melakukannya, Bibi? Jika kau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari suku yang melakukannya, dan bahkan mereka tidak bisa datang." Mendengar ini Bala mengatakan, "Itu pasti seseorang yang sering mengunjungi suku. Kita melakukan bisnis, kita menjamu tamu, dan ada banyak orang yang datang ke suku kita." Kemudian Selcan mengatakan, "Syukur Alhamdulillah kepada Allah untuk hari ini. Kita melewati banyak ujian, dan kita telah melalui itu. Tapi hari ini, kita di sini untuk makan malam. Terima kasih kepada Allah yang mengirimkan berkahnya ke meja kita dan mengizinkan kita berada di sini." Kemudian Osman berkata, "Aku akan masuk ke dalam dan beristirahat."
Sahabat, dalam hal ini Osman pergi meninggalkan mereka di meja makan dengan tidak menanggapi perkataan mereka sedikit pun. Sementara itu, di kastil Harman Kaya, Nicola yang datang memenuhi undangan Koses untuk makan malam tengah berbicara dengan Mary. Dia berkata, "Mary, jika matamu tidak bersinar seperti permata di depanku, aku akan melupakan hadiah yang akan kuberikan padamu." Kemudian Nicola mengambil sebuah kotak dan menunjukkannya pada Mary sebuah kalung mutiara. Melihat itu Mary berkata, "Wah, glamor." Lalu Nicola mengatakan, "Aku harap kamu menyukainya." Kemudian Nicola memakaikan kalung itu di leher Mary dengan izinnya, yang di sisi lain Koses hanya bisa tersenyum melihat mereka. Lalu Mary berkata, "Aku sangat menyukainya, Ayah Nicola, terima kasih." Menyaksikan ini Koses berkata, "Aku tidak pernah mengenal orang yang lebih baik darimu, Nicola, ketika datang untuk berteman dan orang yang dicintai bahagia." Mendengar ini Mary mengatakan, "Aku menyukai pemikiran baik Ayah Nicola, kakak. Namun aku tidak pernah menjadi salah satu wanita yang bisa dengan mudah bahagia. Kau tahu itu kan?" Kemudian Nicola menghampirinya lagi dengan mengatakan, "Jadi, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu bahagia, Mary sayang?" Dan Mary menjawab, "Kau tahu, yang aku dengar tentangmu sebelumnya dan apa yang paling membuatku terkesan." Mendengar ini Nicola bertanya, "Aku penasaran." Kemudian Mary mengatakan lagi, "Mengubah nasib mereka yang menyakiti temanmu." Mendengar ini Nicola berkata, "Mary, jika kau mau, aku bahkan bisa mengubah nasib dunia." Dan Mary mengatakan, "Kamu pasti tahu orang Turki yang menculikku. Namanya adalah..." Seketika Nicola menjawab, "Turgut." Sahabat, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Nicola memiliki perasaan terhadap Mary, dan Mary seakan memberikan sebuah isyarat untuk membantunya menghabisi orang-orang Turki. Namun kita belum tahu apa rencana yang mereka buat untuk kali ini. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.